Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Di sini Madia tampilkan hasil live Madia berdiskusi dengan MKC dan kawan-kawan menanyakan tentang masalah Al-Hadis dan kitab kuning yang ia tuduhkan itu, katanya itu jangan diikutin kalangan manusia. Nah, oleh karena itu saya coba untuk menanyakan balik kepada kitab mereka dan ternyata mereka menjawabnya ya sama pembelaannya gitu loh. Mari hasilnya ya bisa Anda lihat sekarang ini. Oke, go. Itu saja tanggapan saya. Jadi bagikan ke channel-channel yang lain karena memang perlu ini semua orang tahu bahwa kebenaran itu hanya di dalam Taurat dan Injil, bukan di dalam hadis dan fikih. Itu saja. Jadi supaya sadar bahwa kitab kuning itu adalah karangan manusia, bukan firman Allah. Ini yang perlu disadari oleh para umat muslim. Ya. Yang jadi Kristen juga biar tahu. Jadi kalau mau mualaf tuh pikir dulu, wah kitabnya saja karangan, bagaimana mungkin dia selamat melalui Islam, kan begitu. Tidak ada ayatnya dia dalam Islam itu selamat, tidak ada, cuma pengakuannya Islam itu adalah selamat, itu pengakuan diri sendiri. Selamat sore Pak Madia. Halo, selamat sore semua ya yang lagi berdiskusi ini. Selamat sore Pak Kaceh, Ibu Rosa, selamat sore juga semua ya. Ya, baik Pak Madia. Pak Madia ada waktu 8 menit untuk Bapak mulai dari sekarang. Silakan Pak Madia. Oke, makasih ADM ya yang memberi kesempatan saya. Kita hanya berbagi wawasan, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya Bang Kaceh ya. Bang Kaceh, kita berbagi wawasan saja Bang Kaceh. Saya ada yang ingin saya tanyakan Bang Kaceh. Karena saya kan masih belum terlalu paham ini tentang kitab Injil Bang Kaceh, kitab Injil. Nah, kitab Injil ini menurut Bang Kaceh, kitab Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes, dan nyanyian-nyanyian, musik-musik, pujian-pujian rohani itu dibuat kapan Bang Kaceh? Yang saya tanyakan kapan dibuatnya itu? Injil-Injil yang ada saya sebutkan itu sama rohani-rohani kapan dibuatnya Bang Kaceh? Saya belum tahu sejarahnya ini Bang Kaceh. Oh gitu, baik. Bapak mau simpel apa yang panjang? Halo, saya mau bertanya itu kapan dibuatnya, dibuat oleh siapa maksudnya gitu loh, dibuat oleh Yesus atau dibuat oleh siapa? Mau yang baik. Ya, sedang aja Bang. Yang simpel apa yang panjang? Yang sedang aja, yang sedang, jangan terlalu panjang, jangan. Ya, boleh. Ya, saya apa pertanyaan seperti itu, saya tidak tahu karena tidak mengalami. Itu jawaban saya. Karena saya tidak mengalami kapan itu dibuat, kapan itu menulis Alkitab, saya tidak tahu. Begitu. Kalau pertanyaan Anda ke arah situ, saya jawab tidak tahu kapan dibuatnya karena saya tidak mengalami. Oh iya. Ya, Terus yang aja. Oh Bang Kaceh, jadi yang membuat kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini yang membuat manusia atau Yesus sendiri langsung yang membuat? Yang menulisnya Bang Kaceh, manusia atau Tuhan sendiri yang membuat? Tolong saya belum mengerti Bang Kaceh ini. Yang membuat ini manusia atau Tuhan, Yesus sendiri yang membuat? Oke, Pak Kaceh bisa dijawab Pak. Itu adalah Apa? semua yang dibuat itu yang terbuat dari kertas adalah percetakan, artinya manusia, baik Al-Quran, baik kitab kuning, baik itu Alkitab di lain manusia yang buat. Saya mau tanya apa lagi? Oh jadi berarti Matius, Lukas sama Yohanes Al-Quran dibuat oleh manusia. Dibuat manusia Bang Kaceh ya? Dibuat manusia ya berarti? Itu yang membuat itu manusia. Wujudnya manusia. Kalau Allah di surga tidak ada percetakan. Quran juga dibuat oleh manusia. Oh, berarti karangan manusia gitu? Karangan manusia? Apakah karangan manusia juga ini? Saya tidak mengatakan kalau kitab kuning, Safinatun Najah, saya bisa sebutkan itu karangan manusia, namanya pengarangnya Syekh Nawawi Al-Bantani.
Nah, yang saya tanyakan, Bang Kade. Nah, kalau Bang Kade kan menuduh kitab kuning itu buatan karangan manusia. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa jelaskan kitab Injil, Markus, Matius, Lukas, Yohanes ini apakah tidak sama posisinya dengan kitab kuning dan hadis gitu loh. Tolong dijelaskan yang sesuai dengan mana yang benar gitu loh. Apa bedanya gitu loh, Pak? Apa bedanya? Nah, tidak. Kalau kitab kuning, ini pengarangnya nih ya. Kalau kitab kuning ini pengarangnya jelas. Ini di sini pengarangnya nih. Jadi saya bisa menyebutkan siapa itu pengarangnya kitab kuning, yaitu Senawawi Al-Mantani. Apa substansinya rukun Islam? Islam yang dijadikan hukum wajib oleh umat Islam itu dari kalangan manusia. Ya. Itulah sebabnya tidak ada Muhammad bin Abdullah di Al-Quran menjadi penyelamat, karena Muhammad itu adanya tertulis di kitab kuning ini. Namanya Muhammad bin Abdullah itu adanya di kitab kuning, bukan di Al-Quran. Jelas. Makanya kan ajaran begitu berusaha. Makanya yang membuat lagu-lagu nyanyi-nyanyian rohani itu apakah manusia atau malaikat atau Tuhan sendiri yang di Indonesia ini yang membuat lagu-lagu itu? Kenapa kok diikuti juga gitu loh? Sesuai kalau dalam Islam kan lagu-lagu nyanyian puji-pujian. Yang lagu mana? Bagaimana menurut Bang Kade? Bang Kade kan menuduh itu buatan manusia, karangan manusia. Nah, lagu-lagu syair-syair, puji-pujian, lagu-lagu rohani dalam ajaran agama Anda sekarang, itu apakah itu buatan manusia apa enggak? Oke, Pak Kade, saya potong sebentar ya. Pak Madia, apakah memang harus dijawab sama Pak Kade atau saya juga bisa jawab? Saya ingin Bang Kade aja Bang, soalnya saya biar karena sekarang ini saya penonton dari mulut Bang Kade selama ini. Kalau Bang Kade kan sudah harus jelaskan orang yang karena dia itu yang saya ingin jawaban Bang Kade aja Pak, ada ADM ya. Saya akan menjawab. Kade yang sering mendengarkan ini gitu loh. Baik. Gini kebetulan gini, karena tadi kan yang mengajarkan nyanyian. Pak Beranto, tolong dengarkan dulu saya. Jadi ini pertanyaannya kan perlu dijawab dengan baik. Di media channel dia ini kan mereka yang ngarang nyanyian itu. Yang pertama nyanyian Betawi itu yang merangkai itu Junaidi Salat. Nah, menyanyikan lagu Bless the Lord itu Neko Notora Harjo, itu jelas pengarangnya ya. Bless the Lord, my soul. Mantap lagi tuh. Worship itu Iya. Itu Pak Niko itu. Cuman kalau di dalam Islam yang mensyairkan Al-Quran itu melanggar perintah Allah. Melanggarnya di mana? Surat Yasin ayat 69 berkata, "Wa ma alamnahu wa ma yanbaghilahu in huwa illa dzikrul Qur'an mubin." Kami tidak mengajarkan kepadamu Muhammad syair pun tidak pantas bagimu. Tapi kenapa Al-Quran disyairkan? Tuh. Penyair itu diikuti orang tahu. Bang Kade, saya tidak pakai Al-Quran harus pakai syair. Yang saya tanyakan ini sudah melarang, ya. Hingga kan Anda menanyakan tentang syair-syair, tentang lagu-lagu. Anda mengatakan bukan tanyakan itu, setelah dijawab, jadi mau apa lagi? Bang Kade, yang saya tanyakan itu buatan manusia apa buatan Tuhan? Apa buatan manusia lagu-lagu itu? Karena Anda kan sering mengatakan hadis buatan karangan manusia. Kitab kuning karangan manusia, jangan diikut. Sekarang ini di ajaran agama Anda itu kan seperti itu juga ternyata buatan manusia juga. Lukas itu apa Anda manusia? Matius apa tidak manusia? Ya, Yohanes apa tidak manusia? Nah itu yang saya mau tanyakan kepada bagaimana Anda perda gitu loh. Perda baik Pak Muhammad. Hadis Pak Madia. Itu. Pak Madia. Jangan ngawur Anda bertanya. Saya sudah jawab. Saya sudah menjawab. Sekarang ada buatan manusia lagu Betawi Pak Junaidi Salat yang menentukan
Who bless the God of yang menciptakan? Kan saya jawab, manusia yang menciptakan. Orang itu manusia juga ya? Dari Allah. Oh, manusia yang dapat kemajuan. Kenapa Anda iman? Nah, iya. Anda percaya? Buatan manusia itu juga loh itu, Anda percaya? Iya, dia mendapat Muhammad juga manusia. Dia juga manusia. Cuman ya, itu artinya ada manusia yang mendapat Tuhan gitu loh. Oke, baik. Orang mau Saya akan anak umur 6 tahun biar imbang kita ya, sama-sama imbang. Oke. Kalau ada membaca kitab hadis Pak Aceh, Pak Madia. ya Pak. Ya. Jadi gini, tadi kan saya sudah bilang dari awal bahwa saya harus keluar ya dari live ini sebentar karena saya ada kegiatan lain gitu ya. Jadi saya akan jawab pertanyaan Pak Madia seperti apa yang ditanyakan oleh Pak Madia ini, bahwa apakah Matius, Markus dan Lukas dan Yohanes itu adalah buatan manusia dan karangan manusia. Maka saya akan jawab ya, karena ini adalah perbandingannya ke kitab kuning yang selama ini dibongkar oke, kitab kuning hadis yang selama ini dibongkar oleh Bapak Muhammad KC ya. Saya akan menjawabnya soal Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Kalau kita melihat Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu adalah mereka hidup pada saat Yesus Kristus masih ada di dunia. Jadi apa yang mereka sampaikan itu adalah benar-benar apa yang sesuai dengan apa yang mereka saksikan sendiri ketika Yesus ada di dunia. Itu. Jadi artinya tidak mungkin apa yang mereka tuliskan itu adalah sebuah kesalahan. Karena kenapa? Karena mereka ada pada saat itu. Mereka menyaksikan sendiri apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan lalu mereka tuliskan dalam sebuah tulisan. Dan itu bukan oleh karena pengetahuan mereka sendiri, ya. Sehingga dikatakan, saya akan tampilkan di sini. Ini karena Injil ini akan terus berkaitan, akan terus sambung menyambung gitu loh. Dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita ke bagian yang pertamanya. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah, artinya setiap tulisan-tulisan, setiap kitab-kitab yang dituliskan di kitab Kristen itu pengilhaman dari Allah sendiri, bukan karangan, ya, bukan karangan manusia, tapi itu sekali lagi adalah wahyu dari Allah, diilhamkan oleh Allah sendiri kepada mereka yang ada pada saat itu. Jadi artinya bahwa kalau kita melihat, ya, kita nggak harus lama-lama ya, karena saya juga sudah bilang dari tadi bahwa saya harus keluar. Jadi tolong dicek sendiri. Saya percaya bahwa di Google masih ada tersimpan ya, berapa tahun, maksud saya tahun berapa Matius ditulis, Markus ditulis, dan itu adalah di abad yang pertama. Jadi ada kisaran 55 tahun 55, tahun 57, dan yang penting itu di abad pertama. Itu soal Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Nah, sedangkan kitab kuning yang disampaikan, kitab kuning sama hadis yang disampaikan oleh Bapak Muhammad KC, yang dibongkar oleh Bapak Muhammad KC selama ini, saya tidak bisa mengatakan apa gitu ya. Ya, kalau memang itu benar-benar juga. Yang penting yang saya sampaikan soal Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu bukan karangan manusia, itu ilhaman dari Allah sendiri. Ya Pak ya? Jadi kita sepakat dulu ya, berarti itu buatan manusia ya. Berarti selama ini yang tidak Pak. Anda salah Pak. Apa itu? Jadi apa itu namanya? Tidak. Apa yang itu karangan? Itu bukan karangan Pak. Jadi apa itu? Wah, Bapak bos gimana? Itu ilhaman dari Allah. Itu ilhaman dari Allah. Itu sesuai dengan kesaksian. Ilham Pak. Kalau begitu Bang Kati selama ini menuduh hadis sama kitab kuning, kalau saya seperti itu, jawabannya bagaimana Bang? Selama ini kan Bang Kati kan keluar seperti itu. Nah, saya jawab ini saya
kembalikan ke Tidak Bapak paham. ini. Berarti Bang Kade selama ini cuma omong kosong doang gitu. Bang Kade berarti selama ini omong kosong doang. Kalau Bapak berpihak seperti itu, harus adil dong. Hadis sama kitab Gini, suci Pak. juga Gini, seperti Pak. itu dong. Ini Pak. Halo Pak. Masa Pak. nggak boleh? Saya kan, iya ya. Iya Pak. Yang saya kan udah bilang dari tadi, ini bukan perdebatan ya. Dari awal saya sudah bilang ini sebenarnya sudah harus saya tutup. Iya. Ya. Tapi saya menghargai ya. Biasa. Jadi gini. Ya, Ada masalah. Saya hanya mengusulkan ocehan Pak Cece ini yang selama ini. kalau saya bagaimana dia sendiri masih Nah, jadi kalau Bang Kade itu berkuar-kuar seperti itu, dia lupa diri bahwa kitab dia sendiri. bagaimana Anda meluruskan Dan segala macam itu kan paham termasuk Al-Quran dari tidak? manusia juga gitu loh. Itu kan dari manusia juga walaupun dibilangin diilhami segala macam. Jadi stop kalau menuduh kita hadis sama kitab kuning itu buatan manusia, karangan manusia, itu stop juga gitu loh. Harusnya fair gitu loh. Saya cuma meluruskan cuma dari tadi aja itu. Anda tahu Ya. tulisan itu ada fakta, jadi Anda itu jangan Biar mengingkari fair, ya fakta itu kan ya dijadikan hukum. Aduh Tuhan Yesus. Begitu. Halo maaf ya, dari tadi kan saya udah bilang nih. Oke Pak, ya Pak. Saya cuma meluruskan Bang Kade ini aja Pak, biar nggak keluar-keluar sembarangan gitu loh. Hadis dengan kitab kalau selama ini gini, Pak. itu aja. Aduh. Tuhan Yesus. Biar kok nggak keluar-keluar selama ini. Saya bisa didengar enggak? Saya bisa didengar karena gini dari tadi saya udah harus tutup ini. Ya silakan. Ya maaf untuk berdua bahkan bertiga dengan Ibu Rosa. Bukan Pak, saya harus keluar nih Pak. Ya. Nah, saya sudah bilang dari awal soalnya. Saya sudah bilang dari awal kalau saya sudah harus keluar karena jam 3 saya ada kegiatan. Jadi saya luruskan nih ya. Jadi tolong kalau kita menyampaikan sesuatu itu harus ada faktanya dan artinya gini loh, artinya harus sesuai dengan apa yang kita katakan. Kalau saya boleh mengatakan bahwa Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu ditulis langsung oleh orang-orang yang ada menyaksikan apa yang terjadi ketika Yesus ada di dunia. Itu aja. Jadi artinya, dengar Pak, Bapak dengar Pak. Ya, jadi artinya mereka menyampaikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan. Oke ya. Jadi untuk orang lain itu kitabnya apa, mau apa itu namanya, saya nggak mau ngomong apa. Karena yang penting kalau misalnya ada ayat yang memang mengatakan ketika hadis dan kitab kuning itu mereka juga menyaksikan apa yang mereka sampaikan itu, ya bisa jadi, saya nggak tahu. Jadi mungkin di lain waktu kita akan coba buat diskusi tentang ini, karena sekali lagi dari awal saya sudah bilang bahwa saya sudah harus keluar jam 3 saya ada kegiatan ya. Mohon maaf sekali lagi. Pak, saya tambahkan sedikit ya. Saya tambahkan itu di dalam Islam itu hadis itu berasal dari Allah juga Pak. Itu dari ilham. Itu hadis qudsi. Silakan Anda cari informasinya hadis qudsi. Jadi dalam hal ini semua ocehan Pak Kece selama ini yang keluar masalah hadis dan kitab kuning tertolak ya. Artinya Bapak ngakui juga ini dalam posisi di dalam yang saya jelaskan ini tadi. Dia tidak sesuai juga dalam posisi ini berbicara gitu loh. Ya, oke. Itu aja Pak. Oke, gini. Saya akan aduh Yesus. Haleluya. Jadi kita Pak Berianto, dia itu tidak perlu dilayani secara serius karena media ini tidak paham Al-Quran, tidak paham mana yang hadis, mana yang kitab kuning, dia nggak paham Pak. Jadi makanya begitu, namanya orang buta itu mungkin kayak apa mungkin nggak bakal dia kenal begitu. Jadi dia itu orang buta, ingin ngomong, ingin merusak suasana. Kalau dia punya etika, bicara itu harus punya dasar, punya dalil. Seperti Muhammad Kaceh, bahwa kitab kuning ini karangan ada dasarnya begitu. Kalau dia mau, oke, saya potong sekali lagi. Ini masih lagi. Saya potong sekali lagi, maaf ya. Kita akhiri saja. Ya, Pak. Saya potong sekali lagi. Kita akhiri saja. Ya channel si media ini sudah biasa masuk seperti itu, bikin kicru. Ya, nggak punya etika ya, nggak punya sopan santun. Udah kita akhiri aja Pak. Oke. Jelas ya. Jadi sebenarnya
Jadi sebenarnya itu tadi maksud saya Pak Kaca, memang harus diakhiri Pak. Jadi maaf ya, sepertinya Bapak Mahdia juga nggak bisa mengerti dengan saya. Saya tidak mau gitu loh. Udah. Saya ngerti, saya open aja Pak. Saya ngerti banget masalah ini. Cuma saya hanya menghandle keyakinan saya kitab hadis. Oke. Gini Pak, gini Pak, Bapak gini, harusnya Bapak ngerti gitu ya. Kalau dari tadi saya udah bilang saya harus keluar, jadi Bapak nggak usah banyak ngomong Pak. Itu maksud saya. Oh ya udah, sudah. Saya stop, sudah potong. Oke. Saya keluar dulu Pak. Kalau saya ada waktu, pasti akan saya layani. Oke, terima kasih semua ya. Ya. Oke, Dari tadi sebelum Bapak masuk, Bapak dengar dulu. Sebelum Bapak masuk, saya udah bilang. Nah, keluar sendiri kan. Jadi Pak Kace, maaf ya Pak ya Kace ya. Sebenarnya saya bukan tidak menghargai Bapak juga, tapi dari awal saya. Baiklah saudaraku ya, tadi hasil dari lab saya dengan MKC di akun Prianto Jamasi. Semoga ini Anda bisa mengambil hikmahnya. Ya, share aja kalau ini berguna untuk mengimbangi beberapa tuduhan-tuduhan fitnahan kepada Al-Hadis dan kitab kuning kita ya. Intinya MKC dia terbentur dalam kitab mereka sendiri, kitab suci mereka sendiri, dan lagu-lagu, musik-musik yang mereka imani juga mereka laksanakan juga gitu loh. Dan itu ternyata dibuat dan dikarang manusia juga. Ya, dia bagaimana mempertanggungjawabkan itu, ucapan MKC ini menuduh Al-Hadis dan kitab kuning ini sebagai karangan. Nah, sendiri di sementara di ajaran mereka kitab suci mereka dan lagu-lagu, syair-syair, karangan, musik-musik itu dibuat oleh manusia apa bukan gitu loh. Kenapa diikuti juga gitu loh. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.